Sobat Semegah, bersama saya Jessica Oktavianda di acara podcast Genius Speak. Nah, berhubung sekarang sudah masuk dengan suasana penerimaan siswa baru, maka topik yang akan kita bawakan kali ini adalah tentang PBDB SMK Negeri 1 Glagah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua PBDB SMK Negeri 1 Glagah tahun ini nih. Tapi sebelum kita tanya-tanya ke beliau, yuk kita kenalan dulu. Oke, Bapak silahkan perkenalkan diri. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, dan juga mungkin para masyarakat pendidikan yang terutama punya anak yang kepingin masuk ke jalur pendidikan vokasi yaitu SMKN 1 Glagah Banyuwangi. Kami kebetulan dipercaya di sekolah kami SMKN 1 Glagah hari ini. Mulai kemarin hari Senin ini sudah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 ini untuk jenjang SMA SMK. Kebetulan sistemnya adalah online semuanya. Kami adalah Waka Kesiswaan SMKN 1 Glagah, Bapak Suparman, kebetulan merangkap sebagai ketua PBDB tahun pelajaran 2024-2025. Alhamdulillah kami masih dipercaya. Gitu aja Mbak Jessica, gitu ya. Oke, Bapak kalau boleh tahu nih, kan sekarang Bapak jadi ketua PBDB. Nah, apa sih Pak yang membedakan PBDB tahun ini dengan tahun sebelumnya? Terima kasih Mbak Jessica. Gini, kalau masalah PBDB itu kan kegiatan rutin sebetulnya untuk kegiatan semua sekolah, Iya. baik itu jenjang SMP ataupun jenjang SMA SMK. Di sini yang membedakan memang ada beberapa untuk diupdate penyempurnaan dari kegiatan aplikasi online-nya. Jelas untuk kesamaannya. Untuk PBDB tahun sekarang ini adalah masih secara online. Bedanya mungkin hanya beberapa fitur yang sedikit ada dirubah dan juga bisa ditambah. Seperti halnya seperti ini. Kalau tahun kemarin tidak ada surat pernyataan dari orang tua ya yang ditempeli dengan materai, itu tidak ada. Kalau sekarang ada. Ini sebelum proses itu pendaftaran. Kemudian ketika anak-anak itu melaksanakan apa itu pemberkasan untuk pengambilan PIN ya, ini siswa peserta calon siswa itu juga nanti mendapatkan print out untuk pernyataan yang ditandai oleh siswa. Nah, dari pernyataan itu sebetulnya masalah kebenaran dari data diri dari calon siswa itu, seperti itu nanti bisa menjadikan apa itu ya, semacam kekuatan sebagai cara atau syarat dari yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Kira-kira seperti itu Mbak Jessica. Kalau tahun ini tuh tahapan apa saja sih Pak yang perlu dilakukan oleh peserta didik baru untuk mendaftar? Kalau masalah tahapan PBDB saya kira juga tidak jauh beda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi itu kan tetap dilalui yang jelas membuat aplikasi kan adalah provinsi. Iya. Kemudian tahapannya melibatkan SMP yang notabene di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu dalam proses entry rapot. Mereka yang sosialisasi dan juga mensosialisasikan ke SMP dan Sanawiyah tentunya seperti itu. Itu sudah mulai dilaksanakan tanggal 20 sampai 25 itu entry nilai rapot. Itu Maret. Iya, enggak, di bulan Mei ini. Bulan Mei ini. Bulan Mei ini ya. Kemudian verifikasinya itu sekitar tanggal 26 27 untuk SMP itu tugasnya SLTP dan tugasnya MTS yang mungkin mempersiapkan untuk siswa-siswinya yang ingin melanjutkan. Itu mereka. Nah, baru tanggal 27 kemarin tugasnya SMA, SMK ya, itu sudah baru dimulai, yaitu mulai tahapan pengambilan PIN. Tahapan pengambilan PIN. Nanti ada tahapan berikutnya yaitu tahapan pendaftaran.
Nanti yang dimulai tanggal 10. Awas loh, pendaftaran itu hanya 2 hari. Kalau dulu-dulu kan bisa 3 hari, Iya. sekarang ada 2 hari. Makanya jangan sampai kepada semuanya saja para pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang menonton video ini, tolong yang punya anak melanjutkan untuk tahun ini jangan sampai terlambat. Untuk bisa mendaftar syaratnya salah satunya adalah harus punya PIN. Jangan sampai PIN. terlambat ya teman-teman. PIN itu bisa diperoleh juga dibatasi sekarang oleh aplikasi. Kalau dulu waktunya panjang bisa hampir 1 bulan lebih. Iya. Sekarang ini juga dibedakan, hanya dibatasi tanggal 27 sampai tanggal 14 Juni. Awas Jadi loh lebih ya. singkat ya, Pak? Lebih singkat 27 Mei sampai 14 Juni. Kalau setelah itu mereka terlambat untuk pengambilan PIN, artinya ini anak-anak SMP tidak bisa daftar ke SLTA, khususnya yaitu di SMK atau SMA. Seperti itu. Karena tahap awalnya kan harus pakai Karena PIN tidak dulu. punya PIN, karena persyaratannya harus pakai PIN. Kalau persyaratan yang lain kan mereka punya. Iya. Contohnya untuk nilai rapot sudah dientrikan, kemudian untuk KK mesti punya, setiap rumah keluarga Iya. punya, seperti NPSN, NISN, NPSN sekolah juga ada di rapot, NISN juga ada di anak itu di rapot juga Iya. ada. Gitu Mbak Jessica, kira-kira seperti itu. Nah, Kak, tadi kan ngomongin PIN nih Pak. Kalau saya lihat dari hari Senin kalau nggak salah di Iya. SMK 1 Gelagah kan udah banyak siswa-siswi SMP yang kesini buat ngambil PIN. Kalau boleh tahu nih, kan dulu waktu saya daftar itu PIN-nya kan ngambilnya online. Kok Betul. sekarang di offline ya Pak? Itu emang sekarang offline atau di online bisa, tapi yang di sini tuh emang yang belum bisa aja. Sebetulnya bisa Mbak itu. Sebetulnya bisa ngambil dari rumah, namanya online itu bisa. Iya. Cuman karena ada perubahan tadi, kami memang membuka di media sosial SMK 1 Gelagah ini banyak. Ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada grup-grup WA, sebenarnya Iya. seperti itu ya. Ya, itu menginformasikan bahwasanya ternyata ada perubahan-perubahan itu, terutama di titik kok ada surat pernyataan sekarang yang membedakan dengan tahun-tahun yang lalu. Yang dibingungkan oleh para peserta itu pernyataan itu loh, kan gitu. Oh. Akhirnya daripada mereka-mereka ini salah mendaftar sendiri secara online, harus bolak-balik misal seperti itu. Iya. Mereka itu datang ke sini, namanya Biar lebih sistem online jelas ya, supaya tidak sekali dia berproses untuk mendaftar itu sudah benar gitu, maksudnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi itu aja. Jadi mulai kemarin yang pertama itu, yang kedua tahapan untuk lebih jelasnya memang semua sebetulnya petunjuk itu ada di aplikasi, semua ada kalau mau baca. Ya memang namanya masyarakat kan beda-beda. Iya. Kepingin lebih jelas lagi, terus dalam aplikasi itu ketika sudah berproses PIN ini tidak langsung keluar, harus nunggu verifikasi dulu. Nah verifikasi itu yang sekarang ini yang membedakan dengan tahun lalu, kita harus memverifikasi di mana itu sekarang muncul. Biasanya didekatkan dengan sekolah-sekolah sesuai alamat yang di KK. Oh, Jadi yang kalau tahun kemarin tidak diacak, di random secara pokoknya acak seperti itu. Kalau sekarang enggak, ditentukan misalnya Mbak Jessica rumahnya Banyuwangi, Iya. daftarnya PIN ke Gelagah sini atau ke SMA Giri atau SMA Gelagah bisa, nanti dirujukan juga sekitar kota ini verifikasinya, entah di SMA kota, di Semea atau SMK 1 Banyuwangi itu, ndak mungkin ke mungkin zonasi-zonasi yang jauh, ndak. Ini yang baru itu aplikasinya, itulah yang membedakan aplikasi tahun kemarin dengan tahun sekarang. jadi lebih update juga ya Pak. Betul. Nah, kalau syarat-syarat pengambilan PIN itu apa aja sih Pak? Kalau pengambilan PIN itu jelas mereka-mereka ini anak SMP harus mempersiapkan SKL, surat keterangan lulus. Tapi kan pengumuman saya dengar banyak SMP itu yang belum punya SKL karena belum ada yang belum pengumuman. Makanya boleh memakai surat keterangan mengikuti proses ujian akhir di SMP. Oh, jadi Satunya pakai surat penggantinya keterangan. SKL. Oh, Penggantinya SKL seperti itu boleh. Seperti itu. Yang kedua itu adalah KK, fotokopi KK.
fotokopi KK, kemudian sama pernyataan orang tua tadi yang menunjukkan bahwa data yang mereka bawa ini betul-betul valid sesuai dengan datanya mereka. Seperti itu, Mbak. Gitu. Kira-kira Mbak Jessica. Jadi nanti di sana di sekolah yang dituju untuk mendapatkan PIN Nggih. itu nanti bakal dijelasin lagi secara Betul. Awas ingat pendaftaran ini Stepnya juga. gratis, tidak ada biaya apa-apa. Cukup datang dengan menunjukkan berkas-berkas itu aja. langsung Nggih. udah bisa dapat ya Pak. Bisa sudah. Nunggu verifikasi bisa dapat PIN sudah. Ini gak sih Pak, kan kalau misal daftar gitu ya, kita sebagai siswa-siswa yang mau daftar ke sekolah yang baru, ke jenjang yang lebih tinggi, itu kan biasanya takut sama saingannya gitu Pak. Betul. Apa ada strategi khusus gak sih Pak buat daftar ke SMK 1 Gelagah biar diterima gitu? Buat adik-adik nih yang mau daftar. Gini, adik-adik semuanya, tolong perlu saya sampaikan, SMK Gelagah itu tahun ini masih menerima ada 24 rombel. Ya. 24 rombel itu ada sekitar 864. Ya. 864 siswa. Tapi untuk yang 3 tahap itu awas, ndak usah terkecoh. Misalnya belum beruntung pada tahap yang 1, boleh kalian itu mendaftar ke tahap yang ketiga. Tapi yang terakhir itu apa Pak? Itu ketiga itu Ya. terakhir apa? Kemudian misalnya tahap 3 itu zonasi. Oh, zonasi. Kalau yang tahap pertama itu adalah afirmasi dan sebagainya, itu ada 8 jalur Mbak Jessica. Ada anak buruh, anak guru dan sebagainya itu bisa ada langsung ya. masuk ya, Pak? Ya, kalau misalnya itu belum beruntung, itu bisa langsung daftar ke yang zonasi saat waktunya dibuka zonasi. Tentunya seperti itu. Iya. Kalau zonasi itu kan tanggal 22 23 pendaftarannya Juni. Oh, Juni. Tapi kalau untuk yang jalur afirmasi kan 10 11 Iya. gitu. Kemudian untuk yang jalur prestasi akademik atau rapot itu tanggal 3 4 Juli. Juli masih. Juli. Oh, berarti masih agak lama ya? Jadi masih agak lama. Jadi kita di SMK itu yang memakai ada tahap 1, 3 dan 5. Untuk 2 dan 3 itu untuk SMA. Oh ya kan kita SMK. Kita ini SMK vokasi. Tahapnya adalah 1, 3, 5. Nah, itu perlu diingat. Nggih, untuk jalur afirmasi sedikit persentasenya. Berapa persen itu? Paling hanya 25%. Kemudian yang zonasi itu kalau tidak salah, waduh saya kurang hafal begitu. Yang jelas kalau yang rapot akademik itu 65%. Oh, jadi Lebih banyak yang diambil dari nilai rapot. Zonasinya hanya sedikit. Hanya 15% kalau zonasi itu untuk SMK. Iya. Tapi kalau yang zonasi banyak itu ada di SMA malah. Iya, soalnya waktu saya daftar itu di SMK tuh yang keterima di zonasi itu cuman beberapa anak aja ya, Pak. Betul. Cuma dikit Jadi banget. jalur tahap 1 afirmasi dan tahap 2 zonasi itu persentasenya hanya sedikit. Tapi yang jalur terakhir nanti rapot itu yang paling banyak 65%. Rapat itu yang terakhir ya, Pak? Iya, yang terakhir Jalannya. itu yang bulan Juli 34 itu. Oh, gitu. Yang 34 itu pembukanya baru buka nanti tanggal 3 4 Juli. Gitu. Nggih. Gitu Mbak Kan Jessica. sekarang pasti teman-teman nih yang mau daftar di SMK 1 Gelagah juga daftarnya kan ke jurusan yang dipengen ya, Pak. Nggih. Tapi juga ada beberapa siswa itu yang kurang tahu secara rinci gimana jurusannya itu. Kayak nanti mereka bisa kerja di mana, terus jurusannya itu ngapain aja. Itu kan mereka ada yang kurang tahu gitu. Itu bisa dicari tahu di mana sih, Pak, itu informasi tersebut? Yang pertama kepada anak-anakku sekalian semuanya yang di luar sana, kalau panjenengan kepingin tahu informasi-informasi tentang profil dari masing-masing jurusan, lebih jelasnya, 1 bisa datang ke sekolah. Yang kedua bisa tanya lewat medsos yang dibuka oleh SMK 1 Gelagah. Ada Instagram, ada grup WA, kemudian ada Facebook dan sebagainya. Itu kalian bisa berinteraksi di situ, ya. Jadi kita ada 12 jurusan. Itu kalau katanya orang umum. Kalau di sini adalah konsentrasi keahlian. Kalau dulu paket keahlian namanya. Paket keahlian kalau dulu.
Ini tolong jangan dibedakan. Kemudian untuk masing-masing profil jurusan itu, ya, itu nanti kalau kalian datang akan dijelaskan lebih gamblang. Elektronika itu apa, listrik itu apa, otomotif atau TKR itu apa, permesinan itu apa, pengelasan itu apa, kemudian DPIB atau desain properti itu apa, BKP itu apa, teknik komputer jaringan itu apa, nanti akan dijelaskan secara gamblang. Karena penjelasan itu butuh waktu, mungkin lebih jelasnya, lebih rincinya kalian bisa datang ke sekolah. Nggak perlu nunggu harus diundang. Gitu Mbak Jessica. Jadi bisa langsung datang aja ya Pak. Ada bagian Tapi publikasi itu ada di sini sudah. Di kepanitiaan PPDB juga ada. Itu kira-kira Mbak jadi di Jessica. medsos juga bisa, di Bisa. Instagramnya Info SMK 1 Gelagah teman-teman. Terus juga kalau mau yang lebih jelasnya lagi, lebih bisa dipahami lagi, kalian bisa datang ke SMK Negeri 1 Gelagah aja ya. Betul. Nah yang terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada calon-calon siswa baru yang mau daftar ke SMK 1 Gelagah ini? Terima kasih Mbak Jessica, anak-anak sekalian. Dimanapun kalian berada, tolong saya pesan kepada kalian semuanya, jangan takut ya masuk ke SMK Gelagah. Memang SMK Gelagah untuk di kalangan Banyuwangi adalah sekolah besar, tapi kesempatan kalian untuk bisa masuk sini terbuka lebar karena kami menerima dengan kuota atau jumlah siswa yang cukup banyak. Nah, untuk masing-masing tahapan di BWDB online, ya, meskipun kamu belum beruntung di tahap pertama, boleh kamu mendaftar ikut berikutnya, yaitu jalur berikutnya, yaitu zonasi. Misalnya belum beruntung jalur zonasi, boleh dengan PIN yang sama, tidak perlu mencari PIN lagi, langsung mengikuti jalur, yaitu jalur kompetensi rapot atau jalur nilai rapot. Bisa seperti itu. Tolong sebelum kalian memilih jurusan yang sesuai dengan kalian pelajari, dari masing-masing kompetensi yang ada di SMK 1 Gelagah ada 12 jurusan. Ya. Jangan sampai salah pilih jurusan ya Pak. Banyak kompetensi yang di luar sana. Kami masih eksis seperti itu karena memang pemerintah membutuhkan seperti itu. Ya. Tidak pernah akan habis. Untuk itu silakan, saya ucapkan selamat pada kalian yang kepingin bergabung ke SMK 1 Gelagah. Kami beri kesempatan untuk tetap bergabung. SMK bisa, SMK hebat, SMK maju. Terima kasih atas pesannya Bapak, dan semoga teman-teman juga di sini yang nonton bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan PPDB SMK Negeri 1 Gelagah. Jadi kalian bisa lebih tahu nih langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan ke depannya biar keterima di SMK Negeri 1 Gelagah. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan podcast kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Saya Jessica Octavianda selaku host dan saya selaku Ketua BWDB tahun ajaran 2024-2025 Bapak Suparman mengucapkan selamat sukses, selamat bergabung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.